Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Faradiba, kelompok 209 dari Kuliah Kerja Nyata Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang listrik arus bolak-balik. Di sini ada peta konsep tentang arus listrik. Arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu DC direct current atau AC alternating current. Di DC ini ada contohnya aki, baterai, elemen volta, dengan aplikasinya kendaraan bermotor, bermobil. Kalau yang di AC itu aplikasinya itu pada generator PLN. Di sini ada alat ukur untuk mengukur arus listrik AC dan DC. Yang pertama itu ada ampemeter untuk mengukur kuat arus, voltmeter untuk mengukur tegangan, osiloskop untuk mengukur tegangan AC. Nilai yang dihasilkan pada alat ukur ampemeter dan voltmeter itu adalah nilai efektif. Kalau yang dihasilkan oleh osiloskop itu adalah nilai maksimum. Arus dan tegangan AC. Arus dan tegangan AC nilainya selalu berubah-ubah, dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal. Nah, di bawah ini ada dua grafik sinusoidal. Ada dua. Yang pertama, grafik terhadap dari tegangan terhadap waktu, ini kuat arus terhadap waktu. Di sini ada persamaan tegangan AC, yaitu tegangan V sama dengan V max sin omega T. Terus persamaan arus AC, I sama dengan I max sin omega T, di mana V tegangan satuannya volt, I itu kuat arus satuannya ampere, I max atau kuat arus maksimum satuannya ampere, tegangan V max satuannya volt, omega kecepatan sudut satuannya radians per second, dengan T itu waktu satuannya second. Dalam menggunakan osiloskop yang menunjukkan tegangan dan kuat arus maksimumnya adalah titik tertinggi atau titik puncak pada grafik atau gelombang. Nilai efektif. Kuat arus atau tegangan efektif adalah nilai kuat arus dan tegangan yang terukur oleh ampemeter dan voltmeter. Dengan rumus kuat arus efektif itu IF sama dengan I max dibagi akar 2 dengan tegangan efektif, V EF sama dengan V max per akar 2. Terus ada arus rata-rata I bar sama dengan 2 I max per lambda. Tegangan rata-rata V bar sama dengan 2 V max per lambda. Impedansi pada dasarnya adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik AC. Impedansi dari resistor ZR sama dengan R, di mana ZR itu impedansi dari resistornya satuannya ohm, R itu resistansi satuannya ohm juga. Yang B, impedansi dari induktor ZL sama dengan omega L, di mana ZL impedansi dari induktor satuannya ohm, omega kecepatan sudut satuannya radians per second, L itu induktansi H. Yang C, impedansi dari kapasitor ZC sama dengan 1 per omega C, di mana ZC impedansi dari kapasitor satuannya ohm, omega kecepatan sudut, dengan C kapasitansi. Contoh soal 1. Sebuah hambatan 7 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin omega T. Tentukan yang A, kuat arus maksimum yang melalui hambatan, B, kuat arus efektif yang melalui hambatan. Note, dari soal ini diketahui nilai hambatan R-nya 7 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin omega T. Ingat bahwa rumus tegangan AC yaitu V sama dengan V max sin omega T. Jadi, dari nilai V max 21, karena V max angka yang berada di sebelah sin, diketahui V max 21, R-nya sama dengan 7 ohm. Nah, yang A,
Ingat hukum Ohm sama dengan V sama dengan I kali R. Jadi kalau untuk mencarinya si ini itu sama dengan I sama dengan V per R. I max sama dengan V max per R. Tadi kan V max udah dikasih tahu. Jadi 21/7 sama dengan 3 ampere. Yang B, mencari kuat arus efektif. Kuat arus efektif itu rumusnya I max per akar 2. IF sama dengan 3/2. Untuk mencarinya kita kalikan akar 2 per akar 2, didapatlah 3/2 akar 2 ampere. Yang kedua, perhatikan gambar osiloskop di bawah ini. Pada gambar menunjukkan suatu sumber tegangan bolak-balik dengan mengukur skala vertikal pada angka 2 volt per cm pada tombol sweep time 5 ms per sekon. Tentukanlah A. tegangan maksimum, B. tegangan rata-rata, C. tegangan efektifnya. Yang A, Vmax. Lihat yang ke arah vertikal itu ada 2 kotak, lihat seperti gambar yang ditunjukkan. Jadi Vmax sama dengan 2 dikali 2 kotak. 2 dikali 2 sama dengan 4 volt. Yang B, mencari tegangan efektif. Vf sama dengan Vmax per akar 2. 4 per akar 2. Untuk mencari ini kita kalikan sama-sama akar 2. Akar 2 per akar 2. Jadi didapatlah tegangan efektifnya itu sama dengan 2 akar 2 volt. Rangkaian pada listrik bolak-balik listrik AC, satu rangkaian resistif. Di sini ada rangkaiannya, yaitu tegangannya VR sama dengan Vmax sin omega T. Kalau arusnya itu IR sama dengan Imax sin omega T. Di mana VR tegangan resistif satuannya volt, Vmax tegangan maksimum satuannya volt, omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, T waktu, IR rangkaian arus resistif satuan volt, Imax arus maksimum satuan volt. Rangkaian induktif. Di sini ada rangkaian induktif. Untuk mencari impedansinya itu XL sama dengan omega L. Tegangan itu Vmax sin omega T plus Pi per 2. Tegangan maksimumnya Vmax sama dengan XL dikali Imax. Tegangan antara ujung-ujung induktornya itu VL sama dengan XL kali I. Arusnya itu I sama dengan Imax sin omega T. Di mana XL reaktansi induktif satuannya ohm, L induktansi H, V tegangan sesaat pada rangkaian induktif V, Vmax tegangan maksimum volt, VL tegangan antara ujung-ujung induktor V, omega kecepatan sudut radian per sekon, T waktu, ini arus sesaat pada rangkaian induktif A, Imaxnya arus maksimum satuannya volt. Yang ketiga, rangkaian kapasitif. Di sini ada rangkaian kapasitif. Untuk mencari impedansinya itu XC sama dengan 1 per omega C. Untuk tegangannya Vmax sin omega T minus Pi per 2. Tegangan maksimumnya itu Vmax sama dengan XC dikali Imax. Tegangan antara ujung-ujung induktor itu VL sama dengan XC dikali I. Nah, yang untuk arusnya itu I sama dengan Imax sin omega T. Di mana XC reaktansi kapasitif satuannya ohm, V tegangan sesaat pada rangkaian induktif satuannya volt, Vmax tegangan maksimum satuannya volt, omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, T waktu satuannya sekon, Imax arus maksimum satuannya volt, VL tegangan antara ujung-ujung induktor V, I kuat arus sesaat pada rangkaian induktif satuannya ampere. Yang keempat itu rangkaian seri antara L dan L. Untuk impedansinya itu Z sama dengan Z akar R kuadrat plus XL kuadrat. Untuk mencari tegangan itu adalah V sama dengan Vmax sin buka kurung omega T ditambah Pi tutup kurung. Untuk mencari Vmax-nya itu sama dengan
Z dikali I max, atau V maxnya itu akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Untuk mencari VR itu sama dengan R dikali I. Untuk mencari VL sama dengan XL dikali I. Dimana di sini dilihat pada tabel ini terdapat keterangannya dan satuan-satuannya. Yang kelima, rangkaian seri antara R dan C. Di sini terdapat rangkaiannya, di mana kita mencari nilai impedansinya itu dengan rumus Z sama dengan R kuadrat ditambah XC kuadrat. Terus yang ke tegangannya itu, untuk mencari tegangan itu sama dengan V, tegangan V max sin buka kurung omega T min V buka tutup kurung. Untuk mencari V maxnya itu sama dengan Z kali I max, atau V maxnya itu akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. VR nya itu didapat dari R dikali I, VC nya itu XC dikali I. Dimana di sini dapat dilihat keterangan-keterangannya dan satuan-satuannya. Yang keenam itu rangkaian L dan C nya, bisa dilihat nih rangkaiannya. Untuk mencari impedansinya, Z sama dengan XL min XC jika XL lebih dari XC itu bersifat induktif, tetapi Z sama dengan XC min XL jika XL kurang dari XC bersifat kapasitif. Tegangannya itu V sama dengan I max Z sin omega T ditambah Pi per 2. V max-nya itu Z dikali I max, atau V max itu VL min VC jika VL lebih dari VC bersifat induktif, atau V max VC min VL jika VL kurang dari VC itu bersifat kapasitif. Yang ketujuh tuh rangkaian seri RLC. Dapat dilihat dari rangkaiannya itu. Untuk mencari impedansinya itu Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat, atau Z sama dengan V per I. Untuk mencari tegangannya itu sama dengan akar VR kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. VR nya V max sin omega T, VR max nya itu I max kali R. Kalau VL nya itu sama dengan V max sin omega T ditambah 90 derajat. VC nya itu V max sin omega T min 90 derajat. Untuk mencari arusnya itu I max sama dengan V max per Z. Di sini terdapat suatu contoh. Diketahui pada rangkaian RLC di bawah ini dengan R 10 ohm, L 80 mH, C 250 μF dengan V sama dengan 6 sin 100 T volt. Tentukan nilai VR max-nya atau tegangan maksimum pada ujung-ujung resistor. Dari persamaan kita dapat nih V-nya itu 6 sin 100 T. Dengan rumus awal itu kan ada V sama dengan V max omega T. Jadi diketahui V max-nya itu 6 volt, omega-nya itu 100 radian per second, R-nya 100, L-nya 80 mH, dijadiin H itu satuan internasionalnya itu 0,08 H, C-nya itu 200 μF, dijadiin farad aja 2,5 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, ditanyain tuh VR max, tegangan maksimum pada ujung-ujung resistor. Jawab. Rumusnya itu kan VR max sama dengan I max kali R. Nah, kita cari dulu nih nilai I max-nya atau nilai arus maksimumnya. Kan rumus I max sebelumnya itu adalah I max sama dengan V max per Z. Nah, sebelum itu kita mencari dapat I max-nya itu kita cari dulu nilai hambatan maksimum atau impedansinya, yaitu Z-nya. Rumus Z-nya itu adalah akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratin. Jadi kan belum didapat tuh nilai si XL sama si XC nya itu, dicari lagi. XL sama dengan omega L. Omega tadi kan kita dapat 100 dikali L nya 0,08 sama dengan 8 ohm. Terus nilai XC nya itu 1 per omega C, 1 dikali
diperin 100 dikali 2,5 kali 10 pangkat minus 4, jadinya 40 ohm. Setelah kita dapatkan nilai si XL sama si XC nya tuh, kita masukin ke rumus impedansinya itu Z. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung XL min XC kuadrat. Z itu sama dengan 10 kuadrat ditambah 8 minus 40 kuadratin. Z nya itu dapat 33,53 ohm. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Z nya itu, impedansinya itu, maka kita dapat mencari nilai VR Emax dan Imax nya. Imax nya itu Vmax per Z 6 per 33,53, jadinya itu 0,17 ampere, dan VR max nya itu Imax dikali R nya 0,17 dikali 10 sama dengan 1,7. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.